Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 31 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan pagi kita pada hari ini tanggal 31 Mei 2022 yang berjudul Hukuman Tuhan yang Sangat Ringan. Ayatnya terdapat Esra 9 ayat 13. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Kesabaran yang telah ditunjukkan Allah kepada orang jahat telah memberanikan manusia dalam pelanggaran. Tetapi hukuman mereka, sekalipun sudah lama ditunda, pasti akan dilaksanakan dengan amat mengerikan. Sekalipun ia tidak bersuka-suka dalam pembalasan, ia akan melaksanakan hukumannya ke atas orang-orang yang melanggar hukumnya. Ia terpaksa berbuat hal ini untuk memelihara penduduk bumi dari kemerosotan dan kehancuran yang menyeluruh. Agar dapat menyelamatkan beberapa orang, maka ia harus menumpas mereka yang telah menjadi keras di dalam dosa. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Oleh perkara-perkara hebat di dalam kebenaran, ia akan membenarkan wewenang hukumnya yang diinjak-injak itu. Dan kenyataan yang sama bahwa ia merasa enggan melaksanakan hukuman yang adil itu menyaksikan betapa kejinya dosa-dosa yang telah menyebabkan datangnya hukumannya, dan betapa hebatnya pembalasan yang menunggu orang-orang yang melanggar. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 272 dan 273. Sejak dahulu dia memohon kepada orang-orang yang bersalah yang mengaku namanya untuk bertobat dan berbalik dari cara jahat mereka. Sekarang seperti saat itu, melalui mulut hamba-hamba pilihannya, dia meramalkan bahaya di depan mereka. Dia menyembunyikan suara amaran dan menegur dosa sama seperti di zaman Yeremia. Tetapi Israel di zaman kita memiliki godaan yang sama untuk mencemooh dan membenci nasihat seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel dahulu kala. Mereka terlalu sering menutup telinga terhadap perkataan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya untuk kepentingan orang-orang yang mengaku memiliki kebenaran. Meskipun Tuhan dalam belas kasihannya menahan untuk sementara waktu pembalasan dosa mereka, Dia tidak akan selalu menahan tangannya, tetapi akan menindak kesalahan mereka dengan penghakiman yang benar. Testimonis jilid 4 halaman 165 dan 166. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 2 bab 61 yang bercerita tentang Raja Saul yang ditolak Allah. Dan paragraf kedua dikutip dari buku Testimonies for the Church volume 4 bab 17 tentang Yeremia menegur Israel. Mari kita lihat cuplikan tentang kedua peristiwa ini untuk menolong kita memahami tentang hukuman Tuhan yang sangat ringan. Mengenai Saul dikatakan, Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 234 paragraf 2 berkata, pada waktu ditegur oleh Nabi di Gilgal, Saul tidak menyadari adanya dosa yang besar di dalam jalan yang ditempuhnya. Ia merasa bahwa ia telah diperlakukan dengan tidak adil dan berusaha membenarkan tindakannya serta memberikan dalih atas kesalahannya itu. Inilah Saul, ditegur tapi tidak sadar akan dosanya dan malah berusaha membenarkan diri. Dan tidak hanya itu, Saul malah marah dan menghindari Nabi Samuel yang menegurnya. Apakah Allah langsung menghukum Raja Saul? Oh tidak. Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 234 paragraf 3. Tetapi Tuhan mengutus hambanya dengan satu pekabaran kepada Saul. Oleh penurutan, ia sebenarnya dapat membuktikan kesetiaannya kepada Allah dan kelayakannya untuk berjalan di hadapan Israel. Tuhan tidak jemu memberikan teguran agar Saul bertobat, dan bila Saul mau menurut, hal itu sudah cukup untuk membuktikan dirinya setia kepada Allah. Itu sebabnya kesabaran Allah disalahgunakan oleh manusia. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 170 paragraf 1. Kesabaran yang telah ditunjukkan Allah kepada orang jahat itu telah memberanikan manusia dalam pelanggaran. Tetapi hukuman mereka sekalipun sudah lama ditunda, pasti akan dilaksanakan dengan amat mengerikan. Inilah karakter Allah sebagaimana Keluaran 34 ayat 5-7, bahwa Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Allah adalah panjang sabar, karena jika kita bertobat, maka Dia lupakan semuanya. Yang merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sebab Yeskiel 33 ayat 11 berkata, Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Inilah Allah yang kita sembah, yang begitu sabar kepada kita dan selalu memanggil untuk kita bertobat. Sebab Allah tidak berkenan kepada kematian kita, tetapi Allah berkenan kepada pertobatan kita, supaya kita hidup. Itu sebabnya bila pada akhirnya hukuman harus dijatuhkan, sebab kita menyia-nyiakan panjang sabar dan kasih Allah kepada kita, maka hukuman itu tidak setimpal dengan dosa kita. Dibandingkan dengan segala dosa kita dan kedegilan hati kita, hukuman Allah sebenarnya sangat ringan. Kemudian bagaimana dengan kondisi Yeremia dan bangsa Israel? Mari kita baca Testimonies for the Church volume 4 halaman 164 paragraf 2. Dijelaskan, Tuhan memberi Yeremia pesan teguran untuk disampaikan kepada umatnya, menuduh mereka dengan penolakan terus-menerus terhadap nasihat Allah. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan Aku. Berulang-ulang Allah menegur dan menasihati, tetapi Israel terus-menerus menolak. Bahkan Allah berkata, Aku sendiri yang berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi Israel tidak mau mendengar. Testimonies for the Church volume 4 halaman 164 paragraf 3 melanjutkan, Allah memohon kepada mereka untuk tidak memprovokasi Dia untuk marah dengan pekerjaan tangan dan hati mereka,
tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku. Allah sampai bermohon kepada Israel, namun tetap saja Israel tidak mau mendengar. Oleh karena itu, Yeremia kemudian meramalkan penawanan orang-orang Yahudi sebagai hukuman mereka karena tidak mengindahkan firman Tuhan. Kerajaan Babel harus digunakan sebagai alat yang dengannya Allah akan menghukum umatnya yang tidak taat. Dan memang itulah yang terjadi. Israel dikalahkan oleh kerajaan Babel dan banyak dari mereka yang ditawan ke Babel. Inilah kondisi Israel jasmani. Bagaimana dengan Israel rohani? Testimonies for the Church volume 4 halaman 165 paragraf 1 menyatakan, tetapi Israel di zaman kita memiliki godaan yang sama untuk mencemooh teguran dan membenci nasihat seperti halnya Israel kuno. Mereka terlalu sering menutup telinga terhadap kata-kata yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya untuk kepentingan mereka yang mengaku kebenaran. Meskipun Tuhan dalam belas kasihan menahan untuk sementara waktu pembalasan dosa mereka, seperti pada zaman Yeremia, Dia tidak akan selalu menahan tangannya, tetapi akan mengunjungi kejahatan dengan penghakiman yang adil. Israel rohani sama dengan Israel jasmani. Sebagaimana Israel jasmani, Israel rohani pun sering melanggar, berulang-ulang menerima teguran dari Allah, tetapi menolak untuk menurut. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 166 paragraf 4. Bahaya yang sama ada hari ini di antara orang-orang yang mengaku sebagai penyimpan hukum Allah. Mereka terlalu cenderung menyanjung diri mereka sendiri bahwa penghormatan yang mereka berikan pada hukum-hukum akan melindungi mereka dari kuasa keadilan ilahi. Mereka menolak untuk ditegur karena kejahatan dan menuduh hamba-hamba Allah terlalu tekun dalam menyingkirkan dosa dari perkemahan. Allah yang membenci dosa memanggil mereka yang mengaku memelihara hukumnya untuk menjauh dari segala kejahatan. Kelalaian untuk bertobat dan menuruti firman-Nya akan membawa akibat yang serius kepada umat Allah hari ini, seperti halnya dosa yang sama atas Israel kuno. Ada batas di mana Dia tidak akan lagi menunda penghakimannya. Penghancuran Yerusalem berdiri sebagai peringatan serius di depan mata Israel modern, bahwa koreksi yang diberikan melalui alat pilihannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Siapakah Israel modern? Gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa yang terjadi pada Israel jasmani terjadi kembali kepada Israel rohani atau Israel modern. Israel jasmani akhirnya secara fisik ditawan oleh Babel jasmani. Demikian pula dengan Israel rohani, yaitu gereja Advent yang sekarang ini, ditawan oleh Babel rohani. Berikut buktinya. Dalam website ini, Gereja Katolik menjelaskan tentang Gereja Advent. Gereja Katolik menyatakan bahwa Gereja Advent setuju dengan banyak doktrin Katolik dan yang teristimewa adalah Trinitas. Kita baca. Perhatikan kalimat yang warna kuning di bawah. Gereja Masehi Advent hari ke-7 setuju dengan banyak doktrin Katolik termasuk Trinitas, keilahian Kristus, kelahiran dari perawan, penebusan, kebangkitan fisik orang mati, dan kedatangan Kristus yang kedua. Mereka menggunakan bentuk baptisan yang sah. Mereka percaya pada asal dosa dan menolak ajaran Injili bahwa seseorang tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatannya, tidak peduli apa yang dilakukannya, yaitu mereka dengan benar menolak, sekali diselamatkan, selalu diselamatkan. Inilah pernyataan Gereja Katolik mengenai Gereja Advent yang sekarang ini. Gereja Katolik akui bahwa Trinitas adalah doktrin milik Gereja Katolik, dan Gereja Advent yang sekarang ini setuju dengan doktrin Gereja Katolik tersebut. Dan setuju dalam hal ini adalah percaya dalam doktrin yang sama, sebab salah satu dasar iman Gereja Advent yang sekarang ini adalah Trinitas. Itu sebabnya jika saudara masuk ke dalam website Gereja Advent, tidak ada sanggahan tentang hal ini. Malah Gereja Advent meneguhkan apa yang Gereja Katolik nyatakan. Silahkan ikuti pekabaran-pekabaran Selasa spesial di channel YouTube Yohanes 173
Jika umat-umat gereja Advent yang sekarang ini memang peka, maka pernyataan gereja Katolik ini seharusnya menjadi perhatian. Sebab bagaimana mungkin Allahnya Israel rohani dan Allahnya Babel modern bisa sama? Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 170 paragraf 2. Meskipun Tuhan dalam belas kasihan-Nya menahan untuk sementara waktu pembalasan dosa mereka, Dia tidak akan selalu menahan tangannya, tetapi akan menindak kesalahan mereka dengan penghakiman yang benar. Mungkin saat ini banyak umat merasa tidak ada hukuman bagi yang menyembah Trinitas. Namun itu karena Allah panjang sabar dan memberikan waktu agar banyak yang bertobat. Tetapi bila sudah berulang-ulang dipanggil untuk kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, namun tetap tidak mau, maka pada akhirnya Allah akan bertindak dengan penghakimannya. Jika saudara baca dalam Alkitab, lebih banyak Raja Israel yang murtad daripada yang setia. Demikian juga dengan Israel rohani, lebih lama dalam kemurtadan, sehingga umat tidak sadar bahwa mereka hidup dalam kemurtadan. Dan akhirnya mereka merasa kemurtadan itulah yang benar. Pagi ini, saudaraku dalam Tuhan, Allah melalui firman-Nya memanggil kita semua untuk kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, melalui satu-satunya jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan, agar kita bukan hanya bersyukur, karena Allah begitu mengasihi kita sehingga memberikan kita kesempatan demi kesempatan, tetapi juga kita dapat mengetahui kebenaran yang sejati, agar kita kembali kepada Allah yang benar dan bertobat. Sehingga bila mana Anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang yang kedua kali, kita semua dapat diselamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan panggilan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua menyadari betapa panjang sabarnya Allah terhadap kami, yang berulang-ulang menegur dan memanggil, agar kami bertobat, sebab Engkau berkenan kepada pertobatan kami dan bukan kepada kematian kami. Dan untuk itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, karena Anak-Mu lah yang mampukan kami untuk menjadi manusia baru, memiliki karakter yang sempurna, hingga pada akhirnya kami boleh diselamatkan saat Yesus datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.